Sejarah Utsmani mencapai puncak Safawi, berdiri Syiah sebagai mazhab negara. Satu, gerakan tarekat di Ardabil, kota di Azerbaijan. Safawiyah hampir sama dengan Nusrani. Pendirinya Safi al-Din. Nama Safawi terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Safi al-Din diturunkan ke 6 Syiah Musa al-Kazim, gurunya Juz ad-Din Ibrahim Zaidi. Safi dijadikan mantu oleh gurunya. Safi mendirikan tarekat Safawiyah setelah gurunya wafat. Berawal dari gerakan tasawuf yang bertujuan memerangi orang-orang bid'ah, karena semakin penting dalam gerakan agama yang semakin besar di Persia. Politik diwujudkan oleh Junaid. Safawi meluaskan. Meluaskannya itu timbul konflik antara Junaid dan penguasa. Junaid kalah dan diasingkan. Estafet kepemimpinan. Ketika Haidar masih kecil, Junaid sudah meninggal. Maka, sementara waktu, kursi kekuasaan dipegang oleh Uzun Hasan dan baru secara resmi diserahkan 1470 Masehi. Haidar yang semakin dewasa, ia menjalin hubungan erat dengan Uzun Hasan lewat pernikahannya, yakni menikahi anak perempuan Uzun dan mempunyai anak yang bernama Ismail, yang kemudian menjadi pendiri mutlak kerajaan Safawi di Persia. Kemenangan Ak-Koyunlu 1476 Masehi terhadap Kara-Koyunlu membuat gerakan militer Safawi yang dipimpin oleh Haidar dipandang sebagai rival politik. Padahal Safawi adalah sekutunya. Namun, Safawi menjadi rival atau saingan dalam meraih kekuasaan. Akhirnya, Ak-Koyunlu berusaha menyerang militer dan kekuasaan Safawi. Ketika Safawi menyerang Sirkasya dan pasukan Sirwan, Ak-Koyunlu mengirim bantuan militer pada Sirwan, sehingga Haidar kalah dan terbunuh. Ali, anak dari Haidar, yang merupakan saudara dari Ismail, dituntut untuk membalas atas kematian ayahnya oleh para tentaranya. Namun, pemimpin Ak-Koyunlu yaitu Yakub Sikop memenjarakan Ali, Ismail, dan Ibrahim beserta ibunya di Fars selama 4,5 tahun. Mereka dibebaskan oleh Rustam dengan syarat membantu mengalahkan Yakub, saudaranya. Tak lama, Rustam menang dan membunuh Ali. Kepemimpinan gerakan Safawi selanjutnya berada di tangan Ismail, yang saat itu masih berusia 7 tahun. Selama 5 tahun Ismail beserta pasukannya bermarkas di Gilan, mempersiapkan kekuatan dan mengadakan hubungan dengan para pengikutnya di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Pasukan yang dipersiapkan itu dinamai Qizilbash, yang berarti baret merah. Di bawah pimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi, pasukan Qizilbash menyerang dan mengalahkan Ak-Koyunlu di Sarur, dekat Nakhchivan. Pasukan ini terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tarbis, ibu kota Ak-Koyunlu, dan berhasil merebut serta mendudukinya. Di kota ini, Ismail memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi. Dia disebut juga Ismail I. Ismail I berkuasa selama kurang lebih 23 tahun, yaitu antara tahun 1501 dan 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Ia dapat menghancurkan sisa-sisa kekuatan Ak-Koyunlu di Hamdan, menguasai provinsi Kaspian di Nazardaran, Urgan, dan Diyarbakir, Baghdad, dan daerah barat daya Persia, Sirwan, dan Khurasan.
Hanya dalam waktu 10 tahun itu, wilayah kekuasaan sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur bulan sabit subur. Tidak sampai situ, ambisi politik mendorongnya untuk terus mengembangkan sayap menguasai daerah-daerah lainnya, seperti ke Turki Utsmani. Namun Ismail bukan hanya menghadapi musuh yang sangat kuat, tapi juga sangat membenci golongan Syiah. Perangan dengan Turki Utsmani terjadi pada tahun 1514 Masehi di Cardiran dekat Tarbis karena keunggulan organisasi militer kerajaan Utsmani. Dalam peperangan ini Ismail mengalami kekalahan. Malah Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Salim dapat menduduki Tarbis. Kerajaan Safawi terselamatkan dengan pulangnya Sultan Utsmani ke Turki karena terjadi perpecahan di kalangan militer Turki di negerinya. Kekalahan tersebut meruntuhkan kebanggaan dan kepercayaan diri Ismail. Akibatnya, kehidupan Ismail I berubah. Ia lebih senang menyendiri, menempuh kehidupan hura-hura dan berburu. Keadaan ini menimbulkan dampak negatif bagi kerajaan Safawi, yaitu terjadinya persaingan segitiga antara pemimpin suku-suku Turki, pejabat-pejabat keturunan Persia, dan Kizilbas dalam merebut pengaruh untuk memimpin kerajaan Safawi. Persaingan tiga pemimpin suku Turki, pejabat keturunan Persia, dan Kizilbas berebut kekuasaan kerajaan Safawi. Namun, Tahmasp I dapat memegang kendali. Tahmasp itu anak Ismail I. Perang antara Safawi dan Utsmani terjadi kurang lebih 3 kali, yaitu Tahmasp, Ismail II, dan Muhammad Khudabanda. Kondisi lemah membuat Safawi kewalahan, di mana harus menyerang Utsmani yang kuat secara militer, di sisi lain harus menyelesaikan pertikaian kelompok ke dalam negeri. Pertikaian dan masalah ini bisa diatasi oleh raja yang kelima, yaitu Abbas I. Ia mempunyai cara agar bisa mengatasi perkara ini. Yang pertama, menghilangkan dominasi Kizilbas dan diganti oleh pasukan baru. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan Utsmani, yaitu menyerahkan sebagian wilayah-wilayah yang dikuasai Safawi. Dan yang ketiga, berjanji tidak akan menghina 3 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Bangkit dari kekalahan. Usaha Abbas berhasil mengembalikan kekuasaan Safawi. Ia bertekad untuk merebut kembali wilayah-wilayah kekuasaan yang hilang. Akhirnya dia berhasil merebut Herat, Marw, dan Balkh. Kemudian menyerang kembali ke Turki Utsmani yang saat itu dipimpin oleh Muhammad III. Akhirnya berhasil merebut Tabriz, Sirwan, Baghdad, Nakhchivan, Krivan, Ganja, Tiflis, dan Hormuz. Pada masa inilah puncak kejayaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi kemelut dalam negeri dan merebut wilayah kembali. Berikut kemajuan Safawi. Dalam bidang ekonomi, Hormuz jadi perkembangan ekonomi, yaitu pelabuhan. Dalam ilmu pengetahuannya, Baha al-Din sebagai filosof dan Muhammad Baqir ad-Damat sebagai filosof, ahli sejarah, ahli observasi, dan lebah-lebah. Dan yang terakhir seni, yaitu kota Isfahan yang indah. Bagaimana kerajaan Safawi hancur? Safi Mirza adalah cucu dari Abbas I. Ia adalah seorang raja yang lemah, kejam terhadap para pembesar, dan orangnya pencemburu. Kemajuan yang pernah dicapai oleh Abbas menurun sangat drastis. Bahkan Kandahar, wilayah Afghanistan, lepas dan diambil alih oleh Mughal yang waktu itu dipimpin oleh Shah Jahan. Daerah Baghdad lepas dan dikuasai oleh Utsmani. Kemudian Abbas II adalah raja yang gemar dengan khamar dan jatuh sakit. Kemudian meninggal. Begitupun Sulaiman, sehingga bersikap masa bodoh terhadap kerajaan dan digantikan oleh Husain yang alim. Namun, ia lebih terlalu membiarkan kepada para ulama Syiah untuk lebih berleluasa di kerajaan, sehingga terjadi konflik dengan Afghanistan Sunni. Akibat pemberontakan yang terjadi pada tahun 1709 Masehi di bawah pimpinan Mir Faiz yang terjadi di Kandahar, di sisi lain pemberontakan terjadi di Herat. Mir Faiz digantikan oleh Mir Mahmud. Sebagai penguasa Kandahar, ia berhasil menggabungkan 2 pasukan serta ia berusaha
memperluas kekuasaan dengan merebut kerajaan Safawi dan mengancam Husain. Untuk mengakui kekuasaannya sebagai gubernur di Kandahar, Mahmud lebih leluasa bergerak ke arah Kirman. Setelah itu, ia bergerak mengepung ke Isfahan. 6 bulan setelahnya memaksa Husain untuk menyerah. Pada 12 Oktober 1722 Masehi, Husain menyerah tanpa syarat kepadanya. Tahmasab II adalah anak dari Husain yang didukung oleh suku Khozar dari Rusia. Memproklamirkan sebagai raja yang sah dan berkuasa atas Persia pada tahun 1726 Masehi. Ia bekerja sama dengan Nadir Khan dari suku Asfar untuk memerangi dan mengusir bangsa Afgan. Dari Isfahan, Ashraf pengganti dari Mahmud terbunuh dalam perang ini dan Safawi berkuasa kembali di sana. Namun, pada tahun 1732 Masehi, Tahmasab II dipecat oleh Nadir dan digantikan oleh anaknya Abbas III. 4 tahun setelahnya, Nadir mengangkat diri sendiri sebagai raja pengganti Abbas III. Dengan demikian, berakhirlah dinasti ini. Ismail II sampai kepada Muhammad hanyalah boneka Nadir Khan saja. Berikut adalah penyebab kehancuran Safawi. Pertama, karena konflik lama dengan Utsmani. Utsmani yang Sunni sedangkan Safawi yang Syiah, maka konflik ini menjadi berkepanjangan dan Safawi tidak bisa bertahan lama melawan Utsmani. Yang kedua, moral pemimpin. Terjadi dekanasi moral yang melanda pemimpin Safawi, bermulai candu narkotik sampai kepada kehidupan malam selama 7 tahun. Yang ketiga, pasukan yang lemah. Pasukan Iran tidak memiliki semangat perang yang kuat seperti Izilbas, sebab pasukan ini tidak disiapkan secara terlatih dan tidak melalui proses pendidikan rohani Izilbas. Ditambah dengan